teman-teman, kita bertemu kembali dalam PJJ Kimia pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Teman-teman, kalau pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kekasan atom karbon, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penggolongan hidrokarbon dan tata namanya. Selamat mengikuti PJJ hari ini. Teman-teman kelas 11, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hidrokarbon. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mampu mengelompokkan senyawa hidrokarbon. Yang kedua, memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Perhatikan gambar yang pertama, ini adalah bensin yang biasa kita pakai untuk bahan bakar kendaraan. Gambar yang kedua adalah berbagai macam botol plastik. Gambar yang ketiga ini juga plastik yang dipakai untuk kemasan deterjen. Gambar keempat ini adalah tabung yang berisi gas LPG yang digunakan untuk bahan bakar. Dan yang gambar terakhir ini adalah insektisida. Dari gambar-gambar ini semua mengandung senyawa hidrokarbon. Dari mana kita tahu bahwa senyawa tersebut mengandung karbon? Bensin itu kalau dibakar menghasilkan asap. Asap yang berwarna hitam itu membuktikan bahwa dalam bensin itu mengandung karbon. Demikian halnya plastik. Plastik itu jika kita bakar itu juga akan menghasilkan warna hitam. Jadi salah satu untuk mengidentifikasi suatu bahan mengandung karbon atau tidak dengan cara dibakar. Kalau dibakar menghasilkan warna hitam, maka bahan tersebut berarti mengandung karbon. Hidrokarbon sendiri digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah alifatik, kemudian yang kedua adalah siklik. Hidrokarbon alifatik digolongkan menjadi tiga jenis, ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Sementara hidrokarbon siklik digolongkan menjadi alisiklik dan aromatik. Apa saja itu perbedaannya? Kita lihat pada. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada 10 orang yang sedang bergandengan. Nah, orang yang paling kiri itu tidak bergandengan langsung dengan orang yang paling kanan. Kita analogkan dengan sejumlah atom C yang membentuk rantai seperti yang ada pada gambar ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Nah, atom C yang paling kiri itu tidak bergandengan langsung dengan atom C paling kanan. Atau bisa kita tuliskan CH3, CH2, 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 CH3. CH3 paling depan tidak berikatan langsung dengan CH3 paling belakang. Nah, demikian ini kita sebut dengan alifatik. Kita lihat ilustrasi yang kedua. Ada anak-anak yang sedang bermain di lapangan membentuk lingkaran. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan mana ujung dan pangkalnya karena saling berhubungan. Pada contoh yang pertama, ini terdapat 3 atom C yang saling berhubungan. Kita juga tidak bisa menyebutkan di mana ujung dan pangkalnya. Nah, atom C yang berhubungan demikian ini kita sebut dengan alisiklik.
Perhatikan pada gambar berikutnya. Ini ada 6 atom C yang berhubungan dengan membentuk segi 6. Nah, perbedaannya dengan yang depan, kalau yang belakang ini terdapat ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap. Nah, ini disebut dengan aromatik. Kenapa disebut dengan aromatik? Karena memang senyawa ini beraroma. Jadi, yang membedakan antara alisiklik dengan aromatik itu terdapatnya ikatan rangkap ini. Kedua senyawa ini, alisiklik dan aromatik, itu disebut dengan senyawa siklik. Kalau begitu sudah jelas perbedaannya antara alifatik dan siklik. Kita lanjutkan dengan penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Yang pertama adalah alkana, ikatannya tunggal. Kemudian alkena, ikatannya adalah rangkap 2. Sedangkan alkuna, ikatan rangkap 3. Alkana dengan ikatan tunggal sering disebut dengan hidrokarbon jenuh, sedangkan alkena ikatan rangkap 2 dan alkuna ikatan rangkap 3 sering disebut dengan hidrokarbon tidak jenuh atau hidrokarbon tak jenuh. Nah, kita lihat satu persatu alkana atau dengan rumus umum Cn H2n plus 2. Artinya, kalau N-nya ini kita ganti 1, berarti jumlah atom hidrogennya adalah 2 kali 1 ditambah 2. Sehingga di sini CH4. Kalau N-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 ditambah 2. Artinya sama dengan 6. Jadi C2H6. Kalau N-nya kita ganti 3, berarti 2 kali 3 ditambah 2. Berarti C3H8. Dan seterusnya sampai C10H22. Masing-masing memiliki nama. CH4 itu kita beri nama metana. C2H6 kita beri nama etana, C3H8 kita beri nama propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 itu dekana. Nah, CH4 itu kita buat strukturnya seperti ini. CH4. Kalau C26 itu berarti CH3, CH3. C38 berarti CH3, CH2, CH3. Dan seterusnya sampai C10H22 itu seperti ini. CH3, CH2, 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 CH3. Kenapa bisa demikian? Karena setiap atom C itu memiliki tangan sebanyak 4. Nah, ini maka mengikat CH4. Kenapa ini mengikatnya H hanya 3? Karena C sudah dipakai 1 dengan C yang belakang ini, maka berarti masih 3. Demikian juga ini 4 dikurangi 1, berarti masih 3. Nah, kalau yang ini CH3, C berarti 4, 4 dikurangi 1, berarti masih 3. Nah, C yang tengah ini 4, 4 dikurangi 2, berarti masih 2. Sehingga terbentuknya CH3, CH2, CH3, dan seterusnya. Nah, kita lihat CH4. CH4, tadi strukturnya CH4. Nah, kita tuliskan seperti ini. C
mengikat hidrogen sebanyak 4, atas, bawah, kiri, kanan. Maka kita tuliskan sebagai CH4. Pada C2H6, ini kan C-nya 2. Hanya 6 itu dibagi 2, berarti masing-masing C dapat 3 hidrogen. 1, 2, 3. C yang ini juga 1, 2, 3. Nah, maka kita bisa menuliskan CH3, CH3. Kalau C3H8, nah berarti C-nya 1, 2, 3. Nah, C paling depan mengikat hidrogen sebanyak 3, ke atas, ke kiri, ke bawah. C paling belakang juga mengikat 3, ke atas, ke kanan, ke bawah. Sedangkan C yang tengah ini, karena sudah dipakai berikatan dengan C yang depan, berikatan juga dengan C yang belakang, berarti tinggal mengikat hidrogen sebanyak 2. Maka menjadi CH3, CH2, CH3. Kita lihat dengan tata nama alkana. Nah, aturan dalam memberi nama alkana yang pertama, menentukan rantai C terpanjang. 2. Atom C yang mengikat cabang diberi nomor terkecil. 3. Penamaan cabang dengan menggunakan gugus alkil. Gugus alkil itu artinya alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. 4. Jika terdapat cabang yang berbeda, penamaan diurutkan abjad. 5. Jika terdapat cabang yang sama, maka penamaan cabang diawali dengan di untuk 2 cabang yang sama, tri untuk 3 cabang yang sama, tetra untuk 4 cabang yang sama, dan penta untuk 5 cabang yang sama. Nah, urutan penulisannya, nomor cabang, diikuti nama cabang, dilanjutkan dengan rantai terpanjangnya. Penamaan cabang tadi dikatakan dengan menggunakan nama alkil. Alkil itu alkana yang kehilangan 1 atom H. Maka kalau CH4 itu alkilnya adalah CH3 strip. Nah, penamaannya dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Maka CH3 itu namanya menjadi metil. C2H5 namanya menjadi etil. C3H7 namanya menjadi propil. C4H9 namanya menjadi butil, dan seterusnya. Kita lihat pada contoh 1. Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Nah, kita lihat rantai terpanjangnya, kita berikan kotak ini sebanyak 5. Kalau kita berikan nomor dari depan 1, 2, 3, 4, 5. Maka CH3 ini mendapatkan nomor 4. Kalau dari belakang nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Maka CH3 ini nomornya adalah 2. Nah, karena rantai terpanjangnya sebanyak 5, maka rantai utamanya adalah pentana.
Tadi kalau C-nya 5 itu kan pentana. Kemudian ini ada cabang. Cabangnya CH3. CH3 tadi kita beri nama dengan metil karena sebagai cabang. Kemudian tadi untuk memberikan nama itu adalah nomor cabang, nama cabang, rantai utama. Nah, kalau kita memberikan nomornya yang berwarna merah ini atau dari depan, maka namanya menjadi 4 metil pentana. 4 itu karena ini 4. Metil itu karena nama cabangnya, pentana karena nama rantai utamanya. Kalau kita memberi nama dengan yang berwarna biru ini, angka yang berwarna biru ini, maka namanya menjadi 2 metil pentana. 2 karena nomor cabangnya, metil karena nama cabangnya, pentana karena rantai utamanya 5. Jawaban yang bercetak merah ini salah. Dan yang benar adalah yang berwarna biru. Kenapa demikian? Karena nomor cabangnya ini 4, ini 2. Kita pilih yang kecil. Gitu. Pada contoh 2. Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3. Kemudian ke bawah ada CH2, CH3. Nah, berarti di sini rantai utamanya atau yang terpanjangnya itu sebanyak 6. Nah, kita berikan kotak yang terpanjangnya sebanyak 6. 6 ini sebagai rantai utama, namanya adalah heksana. Nah, sementara yang CH2 dan CH3 ini bisa kita tuliskan juga dengan C2H5. Itu namanya adalah etil sebagai cabang. Nah, maka urutan penamaannya kalau yang berwarna merah ini ya, angka yang berwarna merah ini 1, 2, 3, 4. Artinya cabangnya terdapat di nomor 4. Maka kita beri nama 4 etil heksana. Kalau kita gunakan penomoran yang biru, yang dari belakang 1, 2, 3. Berarti cabang ini terdapat di nomor 3. Maka namanya menjadi 3 etil heksana. Nah, di sini ada angka 4 dan ada angka 3. Yang lebih kecil adalah angka 3. Maka jawaban yang benar adalah 3 etil heksana.
Kita lihat pada contoh yang ketiga. Diketahui CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH3, ke bawah ada C25 dan di sini ada CH3. Kita lihat rantai terpanjangnya ada 6. Maka sudah pasti namanya adalah heksana. Di sini ada cabang CH3. CH3 itu kita beri nama dengan metil. Sedangkan untuk C2H5 kita beri nama dengan etil. Nah, di sini metil sama etil. Kalau ada cabang yang berbeda, maka kita urutkan abjad, namanya berarti etil terlebih dahulu, disusul metil. Kita lihat contoh 4. Diketahui CH3, CH2, CH, CH, CH2, 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 CH3. Ke bawah CH3, ini juga ada CH3. Kalau kita perhatikan, di sini rantai utama atau terpanjangnya sebanyak 8. Maka kita berikan nama dengan oktana. Nah, di sini ada cabang CH3, itu kita beri nama dengan metil. Di sini juga ada CH3, kita beri nama dengan metil. Berarti ada metil sebanyak 2. Sudah pasti nanti penamaannya diawali dengan di. Nah, kita lihat hasil penamaannya. Kalau kita gunakan yang berwarna merah ini, angka yang berwarna merah, atau menghitungnya dari depan, maka namanya menjadi 3,4 dimetil oktana. Sedangkan kalau kita gunakan yang dari belakang, atau yang berwarna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor cabangnya 5 dan 6. Maka namanya 5,6 dimetil oktana. Dari dua jawaban ini yang benar adalah 3,4 dimetil oktana. Kenapa? Karena nomor cabangnya lebih kecil daripada 5,6. Sekian PJJ kita hari ini. Jadi pada kesempatan ini kalian sudah mempelajari tentang penggolongan hidrokarbon beserta tata namanya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan kalian bisa latihan-latihan soal dari buku maupun dari internet. Sampai ketemu di PJJ berikutnya dan terima kasih.